Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, ya, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita coba lebih memahami, ya, tentang bab yang keempat, yakni perkenaan tentang zakat, yang dalamnya ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat harta, ada zakat perniagaan, ada zakat binatang ternak, zakat pertanian sebagainya. Ya. Nah, ini yang namanya zakat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada tahun 2 Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, 2 tahun, ya, saat itu ada perintah yang namanya zakat, ya. Maka untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita bicara tentang zakat mal dan sebagainya, ya, kita fokus kepada zakat fitrah. Apa sih yang namanya zakat itu? Ya, zakat itu, ya, berasal dari kata dalam bahasa Arab zakka yuzakki tazkiyatan, ya. Artinya, ya, mensucikan. Kemudian menurut istilah yang namanya zakat adalah, ya, menurut istilah kita lihat, ya, adalah kadar benda, ya, kadar benda harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang tentunya ada syarat-syarat yang berlaku, ya. Jadi yang namanya zakat itu adalah, ya, kadar harta yang kita berikan kepada orang yang berhak, fakir miskin, ya, yang berhak menerimanya, tapi dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Maka kata Allah dalam ayat Al-Quran dan surah At-Taubah, Allah sampaikan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha," ila akhir ayat. Kata Allah, khudh, ya, ambillah, ya, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan sebagai zakat, ya, tutahhiruhum, untuk mensucikan harta mereka, wa yuzakkihim, dan membersihkan harta mereka, biha, dengan yang namanya zakat, ya. Baik. Yang pertama, ya, berbicara tentang zakat, kita fokus kepada zakat fitrah, ya. Nih, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang diberikan. Zakat yang diberikan, ya, bentuknya adalah makanan pokok, beras, gandum, atau kurma, ya, atau uang, yang sebagian ulama membolehkannya, ya, ketika bulan Ramadan, ya. Sampai kapan? Sampai, ya, sebelum khatib naik ke atas mimbar pada salat Id, ya. Nah, ini yang namanya zakat fitrah, ya. Nah, tentunya, ya, ketika berbicara tentang zakat fitrah, ada di sana, ya, syarat-syarat yang wajib, ya, yang wajib membayar zakat fitrah. Siapa mereka yang wajib membayar zakat fitrah? Yang pertama tentunya Islam, ya. Terus orang Muslim, ya. Orang non Muslim nggak wajib untuk bayar zakat, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, apabila lahir sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, atau sebagian ulama mengatakan, ya, ketika lahir sebelum sholat Id pada hari raya Idul Fitri, ya, ini pun termasuk yang menjadikan wajib membayar zakat, ya. Nah, yang tentunya ketika bayi, bukan bayi yang bayar, tapi walinya, orang tuanya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang punya kelebihan, ya, harta, ya, atau kebutuhan makanan pokok untuk dirinya, atau, ya, untuk, ya, orang-orang yang menjadikan kewajibannya, ya. Jadi bukan hanya untuk dirinya dan juga orang yang menjadikan, ya, di bawah, ya, kewajibannya, ya, misalnya anak, ya, ini adalah kewajiban orang tua. Nah, saat itu orang tua mempunyai kelebihan baik untuk dirinya dan bagi juga anak dan istri-istrinya. Kemudian, ya, dan adapun berbicara tentang waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya, ada waktu yang dibolehkan. Kapan waktu dibolehkan? Ya, ini ketika awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya, ini waktu yang dibolehkan, ya. Kemudian yang diharuskan, wajibnya, wajibnya
mengeluarkan wajibnya ya di saat waktu yang wajib, yaitu mulai terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Nah, kemudian yang afdolnya ya, yang disunahkan ya ini sesudah salat subuh, sebelum salat Idul Fitri atau sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ini yang afdol ya, mengeluarkan zakat fitrah ya. Tapi khawatir takut ya mungkin setelah subuh lalai dan sebagainya, sibuk sesuatu ya, boleh mengeluarkan zakat fitrah di pertengahan Ramadan ya, boleh. Ini terkait tentang waktu ya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian selanjutnya ya, ukuran zakat fitrah ya. Ukuran zakat fitrah ya, yang kita tahu bersama ya, dalam ukuran ya Arab itu 1 sa' menurut hadis Rasul. 1 sa' itu ya kurang lebih ya 2,5 kilo atau sampai 3 kilo ya, 3 kilo 3,1 ya. Untuk lebih amannya 3 kilo lah kurang lebih ya. Nah, itu kurang lebih 3 kilo 3 liter setengah ya, yang kita sering mengeluarkan bahasa 1 sa' ya. Untuk lebih amannya ya, keluarkan 3 liter setengah ya. Nah, apa boleh dengan ya beras, boleh dengan uang. Kemudian ya, yang selanjutnya mustahik ya. Apa itu mustahik? Mustahik itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa mereka orang-orang yang menerima zakat? Ya, ini kita lihat dalam ayat Al-Qur'an. Allah sampaikan, "Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Ya. Nah, ini ya yang dimana dalam ayat ini ya, yang berhak menerima zakat. Siapa di antaranya? Yang pertama ya, lil fuqara, orang-orang fakir. Siapa itu fakir? Ya, dilihat ya. Orang-orang fakir itu orang yang tidak punya ya pemasukan, orang-orang yang tidak punya penghasilan, orang-orang yang tidak punya kerjaan, yang dimana ya dia tidak mampu untuk ya dengan kebutuhannya sehari-hari ya. Nah, ini orang fakir ya. Nah, kalau yang kedua miskin ya, termasuk mustahik. Siapa itu miskin? Perbedaan mustahik dengan perbedaan fakir ya dengan miskin. Kalau fakir itu tidak punya kerjaan ya, dan juga tidak mampu untuk ya kebutuhannya dalam sehari-hari. Nah, kalau miskin ini dia punya penghasilan, punya pekerjaan, akan tapi penghasilannya ya jauh daripada kebutuhannya ya, sehingga ya masih memerlukan bantuan ya, uluran dari tetangga, dari saudara-saudaranya yang seiman dan seakidah. Tuh orang yang miskin ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah yang mustahik adalah amil. Amil ini orang yang ya panitia zakat ya, yang menyalurkan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya ya mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah hamba sahaya, budak ya, saat ini sudah tidak ada budak ya. Kemudian yang keenam mustahik itu diantaranya gharimin, orang yang kelit hutang ya, orang yang kelit hutang. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang ya berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan, orang-orang ya sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa sabilillah? Termasuk orang-orang yang membela agama Allah, yang kalau seandainya perlu bantuan, tidak mampu dalam kehidupannya, boleh itu termasuk mustahik. Kemudian yang selanjutnya yang kedelapan adalah ya ibnu sabil, adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat. Orang-orang dalam perjalanan nih ya, ibnu sabil ya, yang tujuannya untuk silaturahim, yang tujuannya untuk mencari ilmu ya, bukan untuk apa? Bukan untuk maksiat, untuk perbuatan dosa.
Nah, kemudian yang selanjutnya ya berbicara tadi ada 8 orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian selanjutnya orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ya. Siapa nih orang-orang yang tidak menerima zakat? Yang pertama ya adalah orang-orang kaya. Yang kedua adalah ya, hamba sahaya ya. Hamba sahaya ini orang yang apa hamba sahaya? Seorang hamba sahaya tidak berhak menerima zakat karena biaya hidupnya sudah dipenuhi oleh tuannya, budak ya. Budak. Nah, tadi maaf ya. Tadi ada pembahasan ya, hamba budak adalah seorang yang tidak bebas dan masih terkait oleh majikannya. Ini yang tadi golongan mustahik ada di sana hamba sahaya. Yang kelima ya budak yang memang ingin di mana ya dia dengan zakat itu ingin membebaskan dirinya ya, ingin membebaskan dirinya ya. Kemudian kalau yang selanjutnya tadi yang tidak berhak menerima zakat adalah hamba sahaya yang dimana dia sudah kehidupannya dikaper oleh tuannya ya. Sekarang udah nggak lagi hamba sahaya, udah nggak lagi budak sebagainya ya. Pembantu bukan budak namanya ya. Kemudian yang ketiga yang termasuk ya tidak orang-orang yang tidak berhak menerima zakat adalah ya keturunan Rasulullah SAW ya, keturunan Nabi tidak berhak menerima zakat ya. Kemudian yang selanjutnya orang yang sudah ya ditanggung kebutuhannya nih, orang yang sudah tanggung kebutuhannya ya, yang namanya misalnya anak ya sudah tanggung kebutuhannya oleh orang tuanya, tidak berhak menerima zakat ya, kecuali kalau memang ya dia seorang ya orang tua ya yang ditanggung oleh anaknya, mungkin ya yang orang tuanya saat itu termasuk yang tidak mampu ya. Maka boleh ya, kan ada ketika orang tua yang sudah umur lanjut ya diasuh oleh anaknya, kemudian dalam kebutuhannya anaknya pun sebatas kebutuhan saja ya, dalam keseharian ya semampunya saja, maka ada orang yang dimana ya boleh menerima zakat ya kalau seandainya tidak mampu sekalipun ya ada yang menopangnya ya. Nah, tapi saya suruhan kalau seandainya mampu dan sebagainya ya, contohnya seorang anak nggak boleh menerima zakat ya di bawah. Kemudian yang selanjutnya adalah non muslim, orang yang bukan Islam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.